Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Milenia Salsabila dengan NPM 100 400 Saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Prodi Hukum Perdata. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya lakukan dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Manggaka dari perbuatan penggunaan karakter mangga tanpa izin pada produk busana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah dengan dimulainya ada globalisasi, yang mana dalam globalisasi ini terjadi integrasi internasional atau pertukaran budaya, yang salah satu hasilnya adalah menyebabkan masuknya manga ke Indonesia. Manga sendiri bisa kita pahami sebagai komik yang berasal dari Jepang, dan sama seperti komik pada umumnya, manga juga memiliki pencipta atau pengarang yang bernama mangaka. Seperti karya lainnya, manga juga memiliki penggemar yang dalam hal ini kita sebut dengan sebutan otaku. Otaku seringkali membuat produk-produk merchandise sebagai bentuk untuk mengekspresikan rasa suka mereka terhadap karya kesukaan mereka. Merchandise ini umumnya lebih sering kita temukan pada bentuk produk busana. Sebenarnya penggunaan karakter mangga tanpa izin pada produk busana ini tidak apa-apa selama penggunaannya hanya untuk tujuan pribadi saja. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika penggunaan ini dilakukan untuk tujuan komersialisasi atau untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Terdapat banyak sekali manga yang telah dirilis, sehingga dalam penelitian kali ini peneliti memilih salah satu manga untuk difokuskan. Itu dalam hal ini adalah manga One Piece karya Eiichiro Oda yang telah diterbitkan sejak tahun 1997. Hak cipta sendiri semakin berkembang pesat dari tahun ke tahunnya dan juga semakin banyak peminatnya. Banyak sekali masyarakat yang berminat untuk menjadi pencipta dan mendaftarkan karyanya sendiri untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini bisa terlihat melalui laporan tahunan DJKI yang terbit pada tahun 2021. Kemudian untuk regulasi sendiri digunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai pedoman atau landasan dasar hukum dalam setiap ruang gerak kekayaan intelektual secara umum dan juga hak cipta pada khususnya oleh DJKI, dimulai dari bagaimana permohonannya dilakukan, kemudian objek-objek apa saja yang dilindungi, hingga pelaporan dan juga sanksi yang diberikan. Pemegang lisensi karakter manga One Piece di Indonesia dipegang oleh PT Lex Media Komputindo, yang mana mereka sudah mulai menerbitkannya sejak tahun 2002, dan lisensi yang diperjanjikan oleh Eiichiro Oda dan juga PT Lex Media ini sebenarnya dilakukan melalui penerbit One Piece di Jepang, yaitu Shueisha. Melalui lisensi ini, PT Lex Media memiliki hak dan juga kewenangan untuk melakukan penerbitan, penerjemahan, pendistribusian manga One Piece berbahasa Indonesia di Indonesia. Manga merupakan karya sastra bergambar yang mana dalam pembuatannya tidak cukup dengan alur cerita saja, namun harus diiringi oleh ilustrasi bergambar untuk membantu visualisasi dari cerita tersebut. Sehingga dalam pembuatannya, mangaka membutuhkan keterampilan imajinasi yang sangat tinggi dan juga tentu saja tidak mudah untuk membuatnya, sehingga penggunaan karakter manga tanpa izin ini jelas akan melanggar hak moral dan juga kerja keras dari mangaka itu sendiri. Selain hak moral, tindakan ini juga jelas melanggar hak ekonomi bagi mangaka, seperti tangkapan layar berikut yang merupakan contoh salah satu penjualan produk yang menggunakan karakter manga tanpa izin dan dijual melalui salah satu platform e-commerce. Bila kerugian ekonomis bagi Eiichiro Oda atas satu produk dengan gambar karakter Luffy buatannya tersebut mencapai Rp169.740.000. Melalui pasal 40, khususnya pada huruf F, karakter manga dijelaskan sebagai salah satu karya yang akan dilindungi oleh hak cipta karena berbentuk karya seni rupa seperti gambar. Kemudian, melalui pasal 5 dijelaskan juga mengenai hak moral, yang mana berdasarkan kriteria tersebut, mangaka jelas telah terlanggar hak moralnya. Kemudian pasal 9 UHC mengenai hak ekonomi juga dibahas bahwa penggunaan untuk tujuan komersialisasi atau untuk mendapatkan keuntungan ekonomi membutuhkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga jelas perbuatan untuk penggunaan karakter manga tanpa izin untuk tujuan komersialisasi itu jelas melanggar hak ekonomi bagi mangaka. Kemudian melalui pasal 2 UHC dijelaskan bahwa perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, namun juga untuk yang bukan warga negara Indonesia. Karena melalui pasal tersebut dijelaskan bahwa perlindungan ini akan diberikan kepada yang bukan warga negara Indonesia selama negaranya memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia. Filipus mengklasifikasikan menjadi dua bentuk perlindungan hukum berdasarkan sarananya, yakni preventif dan juga represif. Untuk perlindungan preventif itu dilakukan guna melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini bisa kita lihat melalui pasal 54 hingga 56 UHC, yang mana melalui pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah atau regulator mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan juga penutupan situs-situs yang melakukan pelanggaran hak cipta. Kedua, perlindungan yang represif, yang mana perlindungan ini diberlakukan ketika pelanggaran itu telah terjadi. Terdapat dua upaya yang bisa diberlakukan, yaitu perdata dan juga pidana. Untuk upaya perdata, tindakan pelanggaran UHC itu sendiri telah menyebabkan kerugian terhadap penciptanya atau mangaka, sehingga dalam keperdataan hal ini tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Yang mana dalam penyelesaiannya berdasarkan pasal 95 terdapat dua cara, yaitu litigasi, yang mana melalui pengadilan niaga dan juga non-litigasi. Selanjutnya upaya pidana melalui pasal 113 UHC dijelaskan mengenai masa pidana dan juga
jumlah sanksi denda yang harus dipenuhi oleh para pelanggar. Menurut MST ini, perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Untuk internal sendiri dapat berupa dengan adanya perjanjian atau itikat baik, salah satunya dengan kepemilikan lisensi yang dimiliki oleh PT Les Media Komputindo. Kemudian eksternal itu diberikan di luar perjanjian, yaitu instrumen-instrumen hukum yang sudah ada. Dalam hal ini adalah melalui UHC. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.